halo guys, selamat datang kembali di channel saya, Farhan Ananta. Oke, untuk di video kali ini kita lama nggak bahas rakit PC ya. Untuk awal 2025 ini saya kebetulan lagi merakit PC baru ya, bukan baru, cuman bekas, cuman saya rakit kembali untuk saya gunakan ya. Dan rakitan di sini kebetulan sangat unik karena ini PC tahun 19 berapa ya, 96 atau ya seingat saya 1996 itu racikannya seperti ini. Apakah masih layak digunakan di 2025 ini? Waduh ya susah ya, cuman oke lah, kita bahas saja sekalian di video kali ini terkait rakitan pertama saya di tahun 2025 ini. Langsung saja ke part-partnya. Oke, untuk komponen pertama yang kita pakai di sini adalah prosesor ya. Ini prosesornya adalah Intel Pentium 1. Ya, Pentium 1 ini sebetulnya Pentium 1 itu ada yang MMX dan non MMX ya. Ini yang non MMX, benar-benar Pentium yang awal-awal banget ini. Untuk clock speednya sendiri itu 166 MHz ya. Dan untuk core-nya berapa kalian tahu ya, jelas itu single core ya. Untuk Pentium number series itu rata-rata memang single core semua, Pentium 1, 2, 3, 4, bahkan untuk Pentium dual core sendiri pertama kali keluar di Pentium D ya. Jadi Pentium 1 ini masih single core. Untuk L1 cache-nya itu 8 kilobyte kali 2, yang satu untuk integer, yang satu untuk floating point. Dan kalian tebak L2 cache-nya berapa? Ya, L2 cache-nya itu tidak ada di dalam prosesor, melainkan di motherboard-nya ya. Untuk motherboard saya sendiri soket 7 itu support sampai 512 kilobyte ya untuk L2 cache-nya. L3 cache-nya nggak ada. Ini prosesor jadul ya, belum ada L3 cache-nya, nggak kayak itu Ryzen apa yang kemarin keluar itu. Ryzen 7 9800 X3D itu L3 case-nya gede banget. Ini nggak ada sama sekali guys L3 case-nya. Oh ya, untuk kalian yang penasaran, ini belum LGA ya guys, masih pakai PGA ya. Untuk RAM-nya sendiri ini kita pakai RAM 128 MB ya guys. Ini 128 MB, tipenya SDRAM. SDRAM itu 2 generasi sebelum DDR1 ya. Wah, 2025 udah pakai DDR5, ini masih pakai SDRAM ya, 2 generasi sebelum DDR1. Tapi ini sudah cukup karena mengingat kita pakai Windows 95, jadi RAM minimalnya 16 MB, kita pakai 128 MB. Ini sudah sangat-sangat cukup sekali untuk keperluan kita nanti. Oh ya, untuk speed RAM-nya sendiri ini 100 ya. 100 mega transfer, ini nggak pakai DDR. Ini ada lagi versi yang 133 tapi kita pakai 100. Di saat DDR5 sudah pakai 6400, kita pakainya 100. Oke, untuk VGA cardnya sendiri kita pakai S3 Trio 64. S3 Trio ini bukan Nvidia, bukan ATI atau AMD. Ini S3 ya, ini beda sendiri. Ini bukan VGA Intel juga. Kalau zaman dulu VGA itu masih banyak opsi ya. S3 ini salah satunya pokoknya. Oh ya, buat yang nanya VRAM-nya berapa, ini VRAM-nya 4 MB, 2 MB ya kalau nggak salah, atau 2 MB ya, bener. Ini versi 2 MB, ini VGA zaman dulu. Ya, ini VRAM 8 GB aja 2025 udah sangat-sangat kecil sekali. Ini masih pakai 2 MB. Waduh ya Allah. Sangat-sangat kentang sekali ya untuk zaman sekarang. Yap, dan interface-nya sendiri belum PCIe. Belum PCIe, belum juga AGP. Kalau kalian tahu, ini masih pakai PCI biasa. Ya, untuk sound card-nya di sini kita pakai Sound Blaster Lev 16 ya. Ini Sound Blaster yang cukup ya bukan kentang ya, cuman cukup standar ya pada zaman itu, karena yang lain udah pakai Sound Blaster 32, ini pakai Sound Blaster 16 ya, 16 bit atau nggak tahu ini. Dan slotnya sendiri masih ISA ya guys, belum PCI ini untuk sound card. Apakah sound card ini penting? Oh ya, penting, karena motherboard di zaman itu belum ada sound card bawaannya ya, belum ada onboard soundnya. Ini masih harus pakai sound card. Lalu untuk part selanjutnya yang kita pakai itu adalah ini
decoder untuk MPEG ya. Nah, ini untuk ngeplay CD atau DVD pakai ini jadi lebih lancar guys, karena di offload nggak di CPU, tapi melainkan ada decodernya sendiri. Ini bukan encoder ya, ini decoder. Decoder itu untuk ngeplaynya. Kalau encoder itu untuk mengcompile filenya ya. Jadi ini bukan untuk editing video. Lalu untuk LAN, kita pakai 2 LAN di sini. Yang satu pakai koaksial, yang satu pakai RJ45. Ya sebetulnya ada di LAN koaksial itu ada RJ45 juga, cuman kita pakai 2 aja kalau kita mau LAN party ya, main Quake atau ya untuk main game online ini sudah sangat cukup sekali. Ya game online pada masanya ya, bukan game online pada masa sekarang. Ini sudah sangat cukup sekali pakai 2 LAN card ini. Yang satu connection utama, yang satu untuk hosting ya. Oke, untuk harddisk kita pakai harddisk 3 GB. Tapi 3 GB di sini untuk menyimpan file-file game ya guys, bukan untuk booting. Kita booting nanti pakai CF card. Bagi yang nggak tahu, CF card itu semacam memory card zaman dulu. Nah, itu kelebihannya lebih kenceng ya guys. Dia semacam SSD lah, kalau zaman sekarang itu SSD. Itu boot time-nya agak lebih kenceng nanti. Yap, untuk spesifikasinya mungkin kita bisa lihat CPU-Z dulu. Di sini nggak tepat 166 MHz ya, ini agak offset sedikit mungkin karena voltase motherboardnya yang agak lebih tinggi atau saya kurang paham ya. Karena ini saya pakai motherboard Super Socket 7, ini voltasenya bisa variatif dan saya nggak tahu voltasenya tepat atau enggak untuk CPU saya sekarang. Dan ya tampilan CPU-Z cukup simpel ya, seperti ini. Kalian bisa lihat-lihat saja nanti, untuk lebih detail bisa di pause dulu videonya mungkin. Ya untuk aplikasi lain ya, aplikasi lain kita di sini sebenarnya banyak. Salah satunya ada Corel Draw 7. Ingat ya, ini Corel Draw 7 guys, bukan Corel X7. Kalau Corel X7 itu minimum requirement-nya kayaknya Pentium 4 ya, atau Pentium dual core, saya lupa. Cuman kalau yang ini Corel 7 ini memang didesain untuk Windows 9X ya, Windows ME ke bawah.
Ya interface-nya ini unik guys, nggak kayak uh, Corel Draw modern ya. Wah ini agak nge-lag ini. Nah ini tampilannya lumayan familiar dengan Corel modern, cuman berbeda sekali. Ya untuk aplikasi lainnya itu ada Office 95 ya. Ini full pack, ada Word, Excel sama PowerPoint guys. Jadi biarpun kentang sebetulnya masih bisa digunakan untuk mengerjakan hal-hal tertentu ya. Misal kalian ada tugas yang pakai Excel dan sifatnya itu bukan barebone ya, bukan sesuatu yang menggunakan template, melainkan kita bikin dari nol, itu bisa. Kalau template saya nggak tahu ya, kayaknya nggak bisa pakai template Excel yang baru untuk dibuka di file Excel baru itu dibuka di Excel 95 ini nggak bisa ya. Untuk PowerPoint sendiri ini kita harus aktivasi, ini nggak tahu kenapa. Kita silang saja untuk PowerPoint. Dan PowerPoint ini menurut saya agak nggak efisien untuk zaman sekarang, karena zaman sekarang udah pada pakai Canva. Oke, untuk aplikasi lain-lain di sini cuma ada Winamp sama Internet Explorer, dan ini saya belum bisa connect internet ya. Lanjut saja kita untuk main game. Nah, ini Grand Prix tahun 1996 ya guys. Ini game F1. Cuman ya grafiknya seperti itulah. Nanti kita akan bahas untuk grafik sendiri. Kita bandingkan dengan F1 modern seperti apa perbedaannya. BTW ini game yang dikhususkan untuk MS-DOS ya. Jadi game-game MS-DOS itu sangat sensitif terhadap speed prosesor. Nah, untuk prosesor saya ini di keterangan dapat 25,7 fps, dan itu memang idealnya untuk dari game MS-DOS sendiri ya. Nah, ada juga CPU yang seperti Pentium MMX itu konon katanya terlalu kencang ya untuk game-game DOS. Jadi game speednya agak kacau. Kalau di PC saya pas ya guys. Lalu untuk game selanjutnya ini ada Quake. Quake ini game FPS yang cukup populer pada zamannya, dan ada mode online-nya juga. Ini bisa mode online. Cuman kemungkinan bukan Quake yang versi ini guys. Cuman kemungkinan Quake yang versi lain ya. Dan saya belum download. Lagi pula saya tidak bisa main online ini karena konfigurasi LAN card-nya kan pakai dua LAN card ya, yang satu koaksial, yang satu RJ45, dan saya belum dapat settingan yang pas untuk ya, intinya Windows 95 itu nggak auto connect ya, kita harus connect manual. Nah, untuk menambah suasana LAN party kita matikan saja lampunya, dan ini sangat-sangat enak ya. Monitor CRT itu entah kenapa enak ya, kalau lampunya mati ntar bisa kontrasnya itu bisa cukup tinggi. Tapi yo nggak tahu ya, kalau kalian kayaknya ada yang pernah pakai monitor CRT, coba komen di bawah ya. Baik, langsung saja ke kesimpulan. Apakah PC ini masih layak digunakan? Oh, kalau digunakan masih sebetulnya, cuman sangat-sangat mepet sekali ya fungsionalitasnya. Terlepas dari speednya yang kentang. Ya kentang, ini kentang anjir. Kalian mau berharap apa pakai PC ini di 2025 ini? Cuman ini project yang sangat fun ya, sangat menyenangkan. Bisa lihat PC sejadul ini masih nyala. Dan ya, jika next time kita bisa upgrade, kita pengen upgrade lagi. Kalau bisa sih ya, kalau ada rezeki pengennya Core Ultra 5 ya, itu minimal. Kalau ya cuman itu kita angan-angan aja. Sementara kita pakai Pentium 1 dulu untuk daily driver sekarang. Oke, jika kalian suka video ini silahkan like, komen, dan subscribe. Dan semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Bagi yang ingin adu PC kentang juga boleh. Mungkin kalian tidak sekentang PC saya ya, cuman ya nggak tahu lah. Oke, terima kasih, sekian, dan see you next time.